Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, berjumpa lagi yang kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10. Nah, video ini adalah video ke-13. Kita akan melakukan manajemen user atau mengelola data user kita. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, di sini langsung saja ya. Kemarin kita telah menampilkan data user dan telah bisa login melalui Laravel UI. Nah, tapi sebelumnya coba kita proteksi dulu halamannya menggunakan middleware bawaan dari Laravel, maksud saya, bukan Laravel UI. Oke, langsung silakan buka dulu bagian routes web.php ya. Nah, di sini jika teman-teman lihat, kita punya dari dashboard sampai prefix ini ya teman-teman. Nah, prefix ini pun awalnya out ya, bukan GUES ini karena kita belum menggunakan autentikasi kemarin, belum ada loginnya. Di sini bisa teman-teman tambahkan out, atau sini matikan saja boleh. Sini kita matikan dulu, kita hapus, baru kita buat ya secara global. Ini silakan di cut dulu, saya berikan route middleware out, kemudian group. Oke, group function. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya telah dicakup di dalam grup middleware out ya. Nah, di sini coba kita refresh, harusnya dia terlempar keluar ya. Press. Oke, nah ini karena saya belum menjalankan Py-nya ya teman-teman. Silakan jalankan ini npm rundev ya. Silakan dijalankan dulu di terminalnya npm rundev. Oke, coba kita refresh lagi. Ya, diarahkan otomatis ke login ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil sebenarnya, cuman view-nya tidak muncul tadi. Nah, dia diarahkan lagi ke login, katanya harus login dulu ya. Nanti kita blok registernya ya. Oke, coba di sini dashboard. Oke, harus login ya. Coba ini kita login dulu dengan email yang sudah ada, Mobile Tekno ya. Oke, Mobile Teknologi. Kita login. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman sebenarnya. Coba kita ambil data user yang login, kita tampilkan emailnya. Ini company name ini kita ganti saja. Teman-teman bisa buka di resource-nya, resource, views, bagian back, kemudian layout ya. Layout, nah ini bukan di bagian template. Scroll ke bawah, nah ini ada company name. Coba ini dirubah saja, diganti misal welcome, kemudian nama dari usernya ya, misal ini out user. Nah, kemudian kita ambil emailnya ya, emailnya saja. Oke, welcome. Nah, ini ya muncul ya teman-teman. Oh, terlalu panjang, mungkin ini saya berikan small saja ya, small. Nah, seperti ini. Oke, masih terlalu panjang ternyata. Atau semuanya kita berikan small saja ya. Mungkin harusnya lebih kecil ini. Nah, ya masih terlalu panjang. Tapi ini saya singkat saja ya, agar lebih enak dilihat. Mobile Tekno misal. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, welcome, kemudian emailnya. Silakan teman-teman sesuaikan saja, karena ini hanya desain ya. Nah, tombol search ini atau kolom search ini kita hapus ya. Sebenarnya tidak perlu itu. Search di atas di bagian sidebar ya. Sidebar, mana search? Oh, bukan di sidebar ya, mungkin di template. Search. Coba Ctrl F,
search. Oh, ini ya teman-teman, tidak terlihat saya. Oke, ini dihapus. Search dihapus. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman. Oke, nah ini kita telah login. Kemudian coba logout dulu ya teman-teman, kita terapkan dulu fungsi logout. Nah, ini logout. Coba di bagian logout itu bisa kita tiru sebenarnya di tombol logout di sidebar. Nah, ini logout ya, kita tiru saja yang bawaannya di layout app. Scroll ke bawah, harusnya ada logout ya. Nah, harusnya oke. Nah, ini ya teman-teman, ini form bisa kita kopas saja ya. Contohnya kita kopas logout form, coba kita paste saja dulu. Nah, ini route login ini kita kopas, paste di href di atas link ini. Oke, nah on click juga kita kopas juga on clicknya. On click. Nah, seperti ini. Coba ini. Ini logout form. Nah, untuk ini kita kopas saja di dalam ya, atau di atasnya saja. Nah, seperti ini. Ini untuk CSRF-nya. Sebagai keamanan autentikasi formnya. Dan ini kita hapus. Oke. Coba kita tes ya teman-teman. Refresh, kita klik logout. Nah, dia telah logout ya. Ini halaman front end-nya. Halaman depan untuk blognya nanti. Coba kita login lagi, atau kita arahkan ke dashboard. Nah, dia harus login ya teman-teman, artinya sudah berhasil untuk menghapus session loginnya tadi. Coba lanjut, Moba Tekno. Sini password. Lanjut di bagian user. Nah, di bagian user kita tambahkan register ya. Untuk di sini kita tidak perlu memakai suite alert atau server side menurut saya, karena dikit saja datanya. Jadi langsung saja ya teman-teman, seperti kategori. Jika teman-teman masih ingat, kita punya folder user, index. Nah, ini kita harus ada modal create. Yuk, coba untuk modal create itu kita kopas saja dari create modal blade, pas dan paste di user. Nah, seperti ini ya teman-teman. Modal create ini create user. Ini users. Oke, coba kita include saja dulu ya. Ini kita include dulu. Sorry ya. Nah, di index saya. Nah, di sini. Ini kita include di bagian bawah. Include user. Oh, back dulu ya. Back user create modal. Oke, coba kita tes dulu. Refresh, klik register. Nah, ini sudah muncul ya, create user. Create user ini berdasarkan name, email, password. Kemudian kita berikan nanti mungkin konfirmasi password ya. Kita tambahkan satu kolom lagi, cuman tidak kita save di database, tidak perlu. Label ya, harusnya label. Oke, coba dulu, sederhana saja dulu ya teman-teman. Ini name, kemudian kita perlu email. Kita perlu ini email. Ini email. Pokoknya email. Ini juga email. Tipenya tentu email. Name-nya juga email. Kemudian kita buat juga dua lagi ya. Ini password. Nah, semuanya bisa kita kopas saja. Atau kita seleksi ya, kita seleksi kemudian langsung saja password. Lebih besar. Password. Kemudian di sini
bisa berikan konfirmasi. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini mungkin saya ganti saja konfirmasi password. Untuk name-nya kita ubah saja ya teman-teman, jadi bahasa Inggris saja ya, karena sebelumnya sebenarnya bahasa Inggris ya. Konfirmasi ini jadi confirmation ya, atau password confirmation. Nah, password confirmation misal untuk name-nya ya, password confirmation. Oke, coba kita refresh. Refresh register. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk requestnya sudah saya buat belum ya kemarin, TTP request. Nah, requestnya belum kita buat ya teman-teman untuk validasi. Coba sekalian kita buat. Di sini saya buka saja terminal baru, HP Artisan, make request, user request. Oke, berhasil ya. Ini langsung saja true untuk authorize nya. Di sini name-nya required, misal min 3 karakter. Kemudian email required email. Kemudian email ini unik ya, unik dari tabel users. Oke, unik tabel users, kolomnya kolom email tentunya. Oke, nah seperti ini. Lanjut, password itu juga required minimal 8 digit misal. Kemudian dia confirm ya, confirmed. Oke, harus dikonfirmasi. Kemudian password confirmation ya, confirmation. Oke, dia juga required dan minimal 8. Oke, coba di bagian create modal kita arahkan ke user. Nah, di sini sudah ada user. Coba kita buka controllernya, controller back user controller. Nah, di sini bisa kita buat ya, public function store. Sini bisa kita berikan requestnya ya teman-teman, user request it. Ini bukan koma ya. Nah, kemudian ini import dulu, yang lupa import. Oke, sudah ya, sudah diimport. Coba kita di dulu di request, kita lihat hasilnya dulu ya teman-teman. Masuk belum? Nama misal ubah @gmail, password 1 sampai 8. Oh, ini lupa ya, coba nanti saja save. Nah, ini masuk ya teman-teman, ini masuk. Nah, ini requestnya, ini parameternya, tokennya name, email, password ya. Oke, keren. Coba tadi lupa ya, harusnya tipenya juga password untuk password confirmation. Nah, ini saya ikutan terubah juga tipenya, konfirmasi password. Oke, sip. Lanjut lagi di bagian user controller. Di sini teman-teman bisa melakukan hal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Ini data, kita ambil juga requestnya, kemudian langsung kita validate ya, kita validasi. Bukan validasi, cukup seperti ini ya teman-teman, karena validasi sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk itu kita bisa menampilkan dulu errornya ya. Kita ambil saja pesan errornya di create modal ini.
ya bukan di create modal, di bagian index maksud saya, index untuk user bisa kita kopas atau kita tambahkan. Nah ini kita sudah ada penambahan untuk alertnya ya, cuman mungkin untuk validasinya kita tes lagi ya. Oke, kita tes lagi, user save. Nah ini sudah muncul ya. Oke, sudah ada ya teman-teman, bagus. Coba ini 1 sampai 5 misal, sampai 6 kurang. Oke, harus 8 karakter. Coba kita cek lagi. Ini moba.com. Kita cek validasinya 1 sampai 8 dan ini 1 sampai 9 misal. Harusnya tidak masuk ya karena berbeda ya. Password confirmation tidak cocok, not match. Oke, sip. Saya hanya memastikan validasinya berjalan sesuai keinginan kita. Lanjut, di sini teman-teman bisa langsung insert ya. Coba langsung saja user create $data. Nah, simple sekali sebenarnya, cuman langsung kita return. Kita maunya kemana ya teman-teman? Coba kita lihat kategori. Kalau kategori dia back ya, mungkin samakan saja ya. Kita kopas, kita back saja juga ya, tidak kita arahkan ke URL manapun, hanya kembali saja. Kategori has been created, ini menjadi user has been created. Ini jangan lupa, nih saya terhapus satu kutip ya. Tapi sebelumnya warning untuk teman-teman ya. Di sini kita butuh untuk hashing ya. Passwordnya kita hash harusnya. Kenapa kalau tidak kita hash, nanti plain text yang masuk. Untuk melakukan hashingnya, teman-teman bisa mengambil passwordnya dulu. Password. Teman-teman ada dua cara ya menggunakan hash make. Nah seperti ini, kemudian value, atau menggunakan bcrypt ya. Saya biasanya menggunakan bcrypt saja. Bcrypt, nah seperti ini penggunaannya, hash given value using bcrypt ya. Oke, bcrypt, apa yang mau kita lakukan bcrypt? Gelar data password. Oke, seperti ini. Coba kita lakukan registrasi. Oh, sini ada kutip ya teman-teman. Perhatikan di sini. Sepertinya kita kelebihan di create modal itu ada Ctrl F. Nah, tidak ada ya teman-teman. Coba refresh lagi. Atau di laptop? Oh, bukan ya, bukan di layar laptop saya. Coba kita cari di indeks. Nah, ini ya. Nah, di sini harusnya tidak perlu ditutup. Nah, hilang ya teman-teman. Oke, sorry, ini register. Coba register, misal namanya Andi Saputra. Misal andi@gmail.com. Kemudian passwordnya 1 sampai 8. 1 sampai 8 juga. Klik save. Nah, sini katanya user request no password. Oke. Request, oh kurang D ya teman-teman. Ini harusnya validated, pakai D harusnya. Nah di sini kurang D ya. Nah sorry, validated karena kita mengambil dari user request. Kalau validate artinya kita harus memvalidasi manual seperti ini ya. Tidak terpisah validasinya di controller maksud saya. Oke, ini bisa teman-teman langsung refresh saja, resend. Oke, oh masih tidak berubah ya. Oke, coba kita kembali. Walah, saya lupa sini valid. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, ini resend. Nah, user has been created. Oke, masuk ya teman-teman. Cocok.
Mantap. Kita telah berhasil melakukan registrasi user di sini. Cek di database-nya passwordnya. Nah, passwordnya hasil dari Bcrypt ya. Mantap. Langsung mungkin kita lakukan delete juga. Untuk delete-nya simple juga, public function destroy string id sesuai dokumentasinya. Ini kita kopas saja yang ini untuk return back-nya. Di sini kita bisa melakukan user. Kita find dulu $id yang ingin dihapus, kemudian delete. Langsung kita back, user has been deleted. Oke, coba kita refresh, kita tambahkan user yang harus di delete ya. Namanya user delete, misal delete user delete userd@gmail.com misal. Passwordnya terserah 1 sampai 8. Oke, klik save. Nah, ini ya teman-teman, user delete. Oke, coba lakukan delete-nya nanti. Kita beralih ke modalnya lagi ya. Kita kopas saja di bagian kategori. Ini ada delete modal. Kita copy, paste di bagian user, paste di sini, delete modal bleed. Teman-teman bisa disesuaikan sini. Ini bukan kategoris tapi users ya. Coba silakan dilihat di indeksnya jika teman-teman lupa indeks. Nah, users ya. Jadi kita pakai users. Kita seleksi users. Oke. Modal delete, are user want to delete user with name, nama usernya ya. Oke. Terusnya sudah bisa. Karena sedikit perbedaannya. Jangan lupa lagi di sini modalnya ya, modal delete-nya ini. Jangan lupa ya teman-teman. Lanjut, kita lakukan delete. Oke. Belum berjalan, sepertinya kita lupa include. Nah, kan betul. Sini include back user delete ya. Nah, fresh klik. Nah, oke ya teman-teman, klik delete, user has been deleted. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini sebenarnya nanti kita akan buat otorisasi atau role-nya. Jadi untuk admin yang login itu seperti Moba Tekno, dia tidak bisa menghapus dirinya sendiri tapi bisa menghapus penulis ya. Misal Moba Teknologi sebagai super admin atau pemilik dari situsnya, blognya, dan Andi Saputra ini hanya bekerja sebagai penulis atau akun penulis seperti itu. Sama seperti situs berita detik.com seperti itu, teman-teman bisa sebenarnya, atau mereka juga pernah punya akun penulis ya kalau tidak salah. Oke, di sini mungkin kita edit dulu ya teman-teman. Sebelum role itu, mungkin role itu saya buat di video selanjutnya terpisah ya. Sekalian kita buat custom middleware, mungkin kita butuh nanti untuk kategorinya juga, untuk artikel. Jadi penulis itu hanya bisa mengubah dan menghapus postingannya sendiri. Oke. Coba langsung saja ya. Ini create modal, kita butuh juga sebenarnya. Create modal ini tambahkan new file di bagian user, itu update ya. Update modal bleed PHP. Bagian create modal ini, di bagian create kita kopas seluruhnya. Sebelumnya itu di bagian update kita for each saja ya. Simple saja karena sedikit sebenarnya. Jadi kita pakai cara seperti ini saja, cara cepat. Nah, ini bukan modal create tapi modal update. Kita kirim juga item ID-nya. Ini update users slash item ID. Jangan lupa di sini kita berikan metode ya. Metodenya put. Oke. Coba untuk di bagian indeksnya
Ini modal update ya. Oh, kita kopas saja ya modal update. Kita samakan di sini modal update. Oke, sudah selesai. Di sini teman-teman bisa berikan dollar item name. Coba kita tes dulu ya. Apakah sudah muncul? Harusnya muncul. Edit Andi. Oke, saya lupa melakukan include lagi. Sini include. Kita kopas saja. Kita berikan update. Oke. Kopas lagi. Refresh maksud saya. Nah, sini Andi Saputra. Email ya. Lanjut email juga. Emailnya kita berikan juga sama dollar item email. Nah, di sini untuk password ya, password dan konfirmasi passwordnya boleh tidak diisi ya, tentunya. Coba di sini small, kosongkan jika tidak diubah. Nah, seperti itu. Maka dari itu, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, kita buat request untuk update ya, jadi terpisah maksud saya. Kita lakukan pemisahan saja ya teman-teman, daripada numpuk dia logikanya atau fungsinya di user request. Nah, di sini lebih baik kita buat request baru ya. Oke. User update request. Nah, masuk ya teman-teman. User update request. Kita kopas saja di bagian return dari user request. Kita kopas di sini. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya jika banyak suara yang agak berisik ya. Mohon maaf. Sini emailnya mungkin email ini user email. Kita perlu tidak ya unik lagi emailnya. Oke, mungkin ini confirmed required. Nah, password ini kita tidak perlu required ya, harusnya required ini tidak perlu atau perlu masih. Coba ya kita tes lagi saja nanti hasilnya. Mungkin kita berikan saja null label ya teman-teman. Untuk password itu null label, tapi kalau dia ada isi meskipun 1 digit, dia harus minimal 8 karakter. Nah, jadi ini yang dieksekusi. Tapi null label boleh kosong. Ini juga null label. Tapi setelah dia minimal 8 digit, dia harus kita berikan required ya. Required with. Nah, dia harus diisi jika passwordnya ada. Nah, seperti itu. Jika passwordnya ada diisi, maka aktifkan required with. Dia harus diisi juga password untuk confirmation. Jadi harus match seperti itu ya. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi kita pisahkan saja requestnya. Kita mungkin masuk ke user request. Bukan user request, harusnya kita tutup user request update-nya juga. Ini saya tutup dulu agar tidak bingung. Terlalu banyak saya buka ternyata. Oke, delete juga kita tidak perlu. Masuk ke user controller di bagian, nah ini kita kopas saja ya. Untuk store-nya ini diganti menjadi update. User request diganti jadi update request. User update request, jangan lupa ini diimport. Nah, ini diimport ya. Oke, sudah masuk mungkin. Ini passwordnya ya, memang password. Nah, ini password ya. Jika ada request password, harusnya kita cek dulu ya. Maka kita update seperti itu. Coba kita berikan sedikit pengkondisian ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita berikan if dulu. If $data password tipe password tidak sama dengan 0 atau string saja, string kosong seperti ini boleh ya teman-teman. Maka kita lakukan create ya, bukan create, update maksud saya, sorry. Nah, ini jika string yang tidak sama dengan kosong artinya ada ya teman-teman, kita lakukan update. Find $id. Ini saya lupa ya, berikan ID
bukan create tapi update. Nah, seperti ini. Jika passwordnya, request password tidak sama dengan kosong, artinya dia berubah password baru ya. Kita ambil password barunya, kemudian kita ambil user berdasarkan ID yang ingin diubah, lalu kita terapkan ya. Kita terapkan password dan data baru yang diinput oleh user. Jika tidak, atau jika tidak ganti password, maka di sini bisa kita lakukan user find $ID, atau teman-teman punya cara yang lebih efektif silahkan ya, di share saja di grup nanti atau di komentar. Nah, kita update apanya, name, kita ambil name ya, adalah request name, kita ambil satu-satu saja. Kemudian itu email, kemudian harusnya dia ada remember token ya. Nah, remember token ini harus, kalau dia update password, kalau dia reset password, harusnya remember tokennya ada ya teman-teman. Mungkin bisa kita generate saja ya. Sebenarnya kosong pun tidak masalah, cuman kita harus, bukan tidak harus, cuman maksud saya sebaiknya diisi, jadi kita tahu oh user ini pernah kita ubah passwordnya, seperti itu. Coba apa tadi kolomnya, remember token atau reset token ya. Oke, remember token, atau tidak perlu ya teman-teman. Oke, tidak perlu, mungkin cukup ini saja dulu. Mungkin kalau kita perlu punya level atau yang lain, nanti kita terapkan ya, kita coba. Oke, coba kita perhatikan di bagian password ya teman-teman. Saya zoom lagi, passwordnya seperti ini ya, yang Andi. Harusnya kalau kita refresh, kalau dia ganti, stringnya juga berganti ya. Kita refresh dulu, tidak kita ganti ya, tidak kita ganti. Ini create, klik edit, update user Andi Saputra 1, kita kosongkan ya, klik save. Email already taken, oh emailnya sudah diambil ya, emailnya sudah ada katanya. Coba di update artikel request di sini. Bukan update artikel request, di user update request. Oke, di sini sebenarnya karena sudah unik ya teman-teman, bisa kita hapus saja ya. Kita hapus saja secara cepat ya, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ternyata teman-teman bisa menerapkan juga seperti di update artikel request ya. Nah, seperti ini. Kita hapus saja jika ada unik dan lain-lain ya. Ini update artikel request, jadi kita custom lagi ya. Oke, coba kita refresh satu misal, save. User has been, oh pesannya saja ya teman-teman, pesannya masih create, harusnya updated. Nah, coba kita refresh di sini, apakah berganti string bagian Andi ini? Harusnya tidak ya. Nah, tidak ya teman-teman, hanya menambah satu. Oke, coba kita ganti passwordnya, kita paksa ganti. Misal tadi 1 sampai 8, saya ubah menjadi 1 sampai 9. Klik save. Oke, sudah update. Coba kita refresh. Nah, stringnya berganti ya teman-teman. Oke, coba kita logout, kita tes login dengan Andi. Login Andi gmail.com 1 sampai 9, login. Nah, masuk ya teman-teman, andi@gmail.com. Oke, sudah berhasil. Kita telah berhasil melakukan register, logout, memproteksi sedikit menggunakan standar middleware, delete dan edit ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman jika banyak kesalahan dalam video kali ini. Mungkin saya tidak akan lakukan banyak pengeditan, jadi teman-teman tahu proses saya debugging, proses pengkodingannya, jadi terlihat lebih alami ya teman-teman videonya. Dan saya juga mohon maaf ya teman-teman, beberapa hari ini saya tidak update video karena saya juga mempelajari kembali tentang REST API dari Laravel. Saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa kelas ya,
ada kelas Laravel REST API menggunakan JWT, JSON Web Token, dan ada juga menggunakan Sanctum. Sanctum itu atau Santum bawaan dari Laravel ya. Kalau JWT itu library lain yang paling banyak digunakan untuk secara umum. Kalau Santum itu khusus untuk Laravel. Dan saya juga mungkin kedepannya akan membuat sebuah course premium, yaitu Laravel News ya, pengembangan dari Laravel Blog. Jadi kita akan buat website berita yang cukup besar nantinya. Itu rencana saya untuk kedepannya ya teman-teman. Tapi saya ingin mengisi konten yang free dulu untuk teman-teman belajar. Jadi teman-teman bisa upgrade dulu skillnya. Baru itu teman-teman bisa, jika dirasa cocok dengan tutorial dari Membuat Teknologi, teman-teman bisa melakukan investasi ya, dengan menjadi membership mungkin kedepannya. Tenang saja, harganya pasti sangat murah dari biaya kos per bulan ya. Karena dibuat premium. Kenapa dibuat premium? Tidak gratis saja. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang tidak ada di course gratis ya. Bagaimana saya bekerja dalam membuat sebuah sistem, pengalaman saya ya, saya akan sharing. Dan juga akan ada free source code dan free sertifikat sebagai apresiasi dari Membuat Teknologi ya teman-teman. Doakan saja semoga lancar rekaman videonya, dan teman-teman tetap semangat belajar di Membuat Teknologi. Saya akan selalu update. Terima kasih yang telah mendukung sampai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.